Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya Muhammad Brem Pramudia. Nama saya Rahman Hidayat. Saya Elza Efdiningsi. Nama saya Linda Sekarta Jiningrum. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang model transportasi. Di sini ada pengertian model transportasi. Model transportasi adalah suatu metode penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan, yaitu dengan maksud untuk meminimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Sumber dapat berupa pabrik, gudang, kantor yang menunjukkan asal barang-barang akan dikirimkan, sedangkan tujuan adalah beberapa tempat yang menerima barang-barang. Kegunaan model transportasi. Kegunaan model transportasi ada 3, yaitu: pertama, digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Kedua, untuk menentukan lokasi pabrik di mana harus dipilih di beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang ada. Ketiga, digunakan bila perusahaan yang mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang bermaksud menambah kapasitas satu pabrik lainnya. Ciri-ciri model transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. 3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Keempat, biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Elza Efdiningsi mengenai metode pemecahan yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, menentukan solusi feasible awal. Yang kedua, menentukan solusi feasible optimal. Yang pertama saya jelaskan yaitu metode pojok kiri atas. Metode pojok kiri atas langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, alokasi sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel feasible berikutnya yang berdekatan. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Yang kedua, metode biaya terkecil. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu alokasi sebanyak mungkin ke sel feasible dengan biaya transportasi minimum. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel feasible yang mempunyai biaya. Yang metode yang ketiga yaitu metode pendekatan Voges. Pendekatan ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan biaya penelitian untuk tiap baris dan kolom dengan cara mengurangkan biaya sel yang terendah. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penelitian yang tertinggi. Berikutnya yaitu saya jelaskan mengenai menentukan solusi feasible optimal. Yang saya jelaskan yaitu metode stepping stone. Ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dalam tabel. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Yang langkah metode yang kedua yaitu metode distribusi yang dimodifikasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu 1. Tentukan solusi awal. Yang kedua, hitung nilai-nilai untuk tiap baris dan kolom untuk setiap sel. Yang ketiga, hitung perubahan biaya untuk setiap sel kosong. Untuk model transportasi, di sini dijelaskan A1 dan menuju B1. Di sini S1 menuju D1 itu menghasilkan C11 dan X11. S1 menuju D2 menghasilkan C12 dan X12.
S1 menuju D3 menghasilkan C13 dan X13. Sementara di A2, S2 menuju D1, S2 menuju D2, S2 menuju D3 ya, itu menghasilkan C1J dan X1J. Kemudian M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Untuk meminimumkan contoh model transportasi, Z sama dengan C11 X11 ditambah C12 X12 ditambah C13 X13 ditambah C21 X21 ditambah C22 X22 ditambah C23 X23. Pembatas sumber X11 ditambah X13 ditambah X13 sama dengan A1. X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan A2. Tujuan X11 ditambah X21 sama dengan B1. X12 ditambah X22 sama dengan B2. X13 ditambah X23 sama dengan B3. Non negatif X11 ditambah X13 ditambah X13 ditambah X21 ditambah X22 ditambah X23 lebih dari 0. Tabel transportasi. D1 melayani X1 menghasilkan X11, D2 melayani X1 menghasilkan X12, D3 melayani X1 menghasilkan X13 dan hasilnya A1. D1 melayani X2 sama dengan X21, D2 melayani S2, X22, D3 melayani S2, X23 dan hasilnya A2. D1 melayani S3, X31, D2 melayani X3, X32, D3 melayani S3, X33 dan hasilnya A3. Di sini B1, B2 dan B3 itu merupakan hasil dari D melayani S1, S2 dan S3 dan begitu seterusnya. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.